Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Majia dengan NRP 15/2024-151. Jadi di sini ada serangkaian atau struktur dari flowchart atau struktur dari program. Nanti programnya saya akan jelaskan, tapi sebelum kita membuat programnya, kita akan membuat strukturnya dulu menggunakan flowchart. Nah, di sini kan ada nilai ya. Jadi nanti kita akan membuat judul programnya adalah program nilai menggunakan if gitu. Jadi di sini ada start, lalu ada integer. Nah, integer ini untuk menyimpan integer. Mohon maaf, jadi di sini tuh ada deklarasi variabel, bukan integer. Jadi di sini ada deklarasi variabel untuk menyimpan variabel nilai, nama atau nim ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya menggunakan variabel nilai, di mana nilai ini menggunakan integer. Lalu di sini ada penetapan nilai, kan tadi variabelnya nilai ya. Nah, nilai ini kita isi dengan angka 7. Berarti penetapan nilainya adalah 7. Nah, lalu di sini kita menggunakan if untuk menentukan nilainya ya. Sementara kan di sini nilainya sama dengan 7. Kita sudah menetapkannya, berarti nilai atau yang kita inputkan adalah 7 nih. Tapi di sini tuh ada nilai sama dengan 1, tapi ini if doang. Jadi meskipun true atau false ya hasilnya akan tetap nilai adalah 1 gitu ya. Kalau if ini, kalau hanya menggunakan if gitu. Karena dalam satu program ini tuh hanya menggunakan if gitu. Lalu lanjut lagi ke program ya, ke penentuan selanjutnya gitu ya, ke if selanjutnya. Sama, ini juga menggunakan if saja. Begitupun sampai ke angka 4. Nah, jadi di sini tuh kita masih menggunakan if ya. Di angka 4 tuh masih menggunakan if saja, tidak ada if else. Nah, kita memasuki angka yang if yang kelima ya, menentukan angka kelima menggunakan if gitu. Dinilai 5, nilai sama dengan 5. Nah, di sini jika true maka outputnya akan keluar nilai adalah 5. Sedangkan jika false berarti kan kita tuh harus bikin lagi ya if else-nya gitu. If else if mohon maaf. Oh ya, else if-nya. Jadi kita tuh harus bikin lagi else if-nya, penentuannya ya. Jadi kita menentukan menggunakan else if. Nah, di sini nilai lebih besar dari 5. Apakah true? Jika true, maka outputnya nilai lebih dari 5. Nah, jika false, kita juga menentukan menggunakan else if lagi, yaitu jika nilai true, maka bilangan negatif gitu. Nah, di sini kan kita sudah menetapkan ya, jika nilai itu adalah 7, maka 7 itu kan lebih dari 5 ya. Berarti nanti yang keluarnya adalah output nilai lebih dari 5. Ini yang akan terpenuhi. Jadi if yang lain tidak akan terpenuhi gitu. Ini dari sini tidak akan terpenuhi ya, sudah jelas gitu. Jadi yang akan terpenuhi itu di sini, di ketika kita false dan else if, nanti di else if ini tuh dinilai lebih dari 5 akan terpenuhi karena di angka 7. Begitupun yang lain ketika kita memasukkan nilainya 1, 2 atau 3 gitu ya. Karena di sini kita sudah menetapkan nilainya adalah 7, maka otomatis nilainya lebih dari 5, maka yang if ini atau yang else if ini tuh terpenuhi gitu ya, yang else if ini tuh terpenuhi. Jadi outputnya nilai lebih dari 5 seperti itu. Baik, kita lanjut saja ke programnya ya. Saya sudah siapkan programnya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke programnya, kita akan coba dulu di sini ya. Kita akan jalankan dulu di sini nih. Oke. Nilai lebih dari 5. Kenapa? Karena kita udah menetapkan yang 7. Coba kalau kita masukkan ya. Tapi nggak bisa ya. Tuh masih tetap aja nilai adalah 5.
Ya karena kita menetapkan nilai itu di angka 7 gitu. Kalaupun kita ingin memasukkan nilai yang lain, ya berarti kita jangan menetapkan nilai di angka 7. Gitu aja sih. Baik, kita lanjut ke programnya. Sebelum kita lanjut, saya akan menutup penjelasan ini dulu. Saya Ratu Kobumazia dengan NRP 15 2024. Pamit untuk menutup penjelasan flowchart ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah dalam menjelaskan atau kurang tepat dalam penjelasannya. Saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan tentang program menentukan nilai yang sudah saya jelaskan tadi ya di flowchart. Dan ini programnya. Jadi di sini sudah ada ya programnya sama seperti yang di flowchart tadi. Tuh. If, dan if else. Baik, kita lanjut saja. Di sini nama programnya adalah nilai if. Kenapa hanya if? Karena di sini kita hanya menggunakan if. Tidak menggunakan if else atau tidak menggunakan true atau false gitu ya. Tapi nanti ada sih di akhir kita menentukan jika true outputnya apa, jika false outputnya apa. Nah, baik. Saya akan jelaskan dulu terlebih dahulu ya dari atas ini. Seperti biasa di sini ada variabel yang dimana ada nama menggunakan string, dan nilai menggunakan integer. Lalu di sini juga ada output ya. Di sini saya menambahkan output nih, bentar. Nah, sini saya menggunakan output. Berikut nilai yang harus Anda isi. Ini saya bertujuan agar pengguna tidak bingung ya. Lalu di sini ada minta input ya, seperti input nama, input name, dan input nilai. Seperti biasa, ketika kita sudah menginputkan, masing-masing dari inputan itu akan masuk ke variabelnya tersebut atau masing-masing ya, seperti variabel nama, variabel name, variabel nilai. Nah, ketika kita menginputkan nama itu akan masuk ke variabel name ini. Nah, seperti itu ya. Ini sudah kita ketahui ya bahwa ini tuh meminta input dari si pengguna. Lalu di sini kita menetapkan nilai sama dengan 7. Tadi di flowchartnya kita juga sudah menggambarkan ya kalau nilai sama dengan 7. Lalu di sini ada output. Nama Anda adalah nama ya, Ratu. Terus return name Anda adalah name kita. Terus nilai yang Anda masukkan adalah kayaknya 7 ya, karena sini sudah ada nilai 7. Bentar. Nah, mohon maaf ya ada iklan. Nah, di sini kita hanya menggunakan if, tidak menggunakan else. Kenapa? Karena ya gitu soalnya. Tidak ya. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat if saja, tapi nanti di akhir kita akan menentukan menggunakan if else. Di sini contoh dulu ya. Di sini ada nilai sama dengan 1. Ya, seperti biasa outputnya nilai adalah 1. Nah, di sini tuh tidak ada benar atau tidak ada salah, karena jika salah ya akan lanjut atau jika benar akan lanjut gitu. Jadi tidak ada antara penentuan true atau false. Jadi di sini ketika sudah angka 1, ya lanjut ke angka 2. Di sini nilai adalah 2. Lalu di sini kita lanjut lagi ke 3. Nah, lanjut lagi ke 4. Ya, begitu seterusnya sampai kita di if nilai sama dengan 5. Output nilai adalah 5. Nah, di sini ini ada penentuan nih. Ketika kita memasukkan nilai sama dengan 5, berarti jika true, nilai outputnya akan mengeluarkan nilai adalah 5. Jika false, nah nanti kita akan menentukan lagi. Berarti jika kita apakah nilai itu 5 ataukah lebih dari 5 gitu ya. Jadi else if ini kita menentukan lagi.
Jika nilai itu lebih dari 5, maka nilai lebih dari 5 outputnya. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita menentukan lagi apakah else if nilai kurang dari 1, berarti outputnya bilangan negatif gitu. Ya, seperti itu saja. Mari kita jalankan. Kita ratu nim Anda, saya ambil ujungnya aja ya biar mempersingkat waktu. 151, lalu kan nilai yang ingin Anda ketahui. Saya akan masukkan 7 ya, yang tadi sudah ditetapkan 7. Enter. Nah, nilai yang Anda masukkan adalah 7, nilai lebih dari 5. Berarti kan ini tidak terpenuhi ya, yang semua ini. Yang if ini tuh tidak terpenuhi, maka dari sini nih. If nilai sama dengan 5 tidak terpenuhi, maka kita menentukan lagi dengan else if apakah nilai itu lebih dari 5 gitu. Jika iya, berarti outputnya nilai lebih dari 5. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau kita menginputkan nilainya 1 gitu ya. Misal 2, 3 lah. Nah, maaf. Saya salah sedikit. Di sini kan kita sudah menetapkan ya bahwa nilai itu sama dengan 7. Jadi kita tuh tidak bisa menginputkan lagi kecuali ini kita hapus ya. Jadi kita tidak bisa menginputkan lagi nilai yang lain gitu seperti 1, 2 atau 3 karena nilai ini sudah 7 gitu. Nilai sudah ditetapkan adalah 7, tapi bisa saja karena ketika kita mengganti nilai ini atau kita menghapus ini ya kita akan bebas gitu memasukkan nilai berapa saja. Tapi untuk kali ini kita hanya memasukkan nilai 7 ya, berarti ratu 151. Nah, meskipun saya memasukkan angka 1 pun tetap yang keluarnya 7 karena nilai ini sudah ditetapkan. Jadi nilai yang kita inputkan meskipun 1 ya tidak akan keluar gitu ya outputnya karena kita sudah menetapkan 7 sebagai nilainya. Berarti nilai lebih dari 5. Nah, seperti itu ya. Tapi jika penasaran ya, kita hapus nih nilainya. Penetapannya kita hapus aja nih. Agar kita tahu gitu ya nilai yang lainnya tuh apakah sesuai dengan if-nya atau terpenuhi gitu. Bentar. Oke, 151. Nah, angkanya 1 nih. Tuh. Kalau kita menghapus penetapan yang tadi ya, kalau kita menghapus penetapan di angka 7, jadi ya kita bebas mau menginputkan angka berapa saja. Seperti ini kan saya menginputkan 1, berarti yang keluarnya nilai adalah 1. Berarti ini terpenuhi ya if ini. Begitupun yang lain. Tapi karena soalnya kita belum mencoba yang else if ini. Sebentar. Kita akan mencoba ratu kirim Anda terus 1 tuh kalau saya memasukkan 0 ya outputnya bilangan negatif yaitu ini berarti terpenuhi. Tapi kan di soalnya ya jadi kita tuh harus menetapkan nilai itu sebagai angka 7 atau nilai sama dengan 7. Makanya di sini kita harus menetapkan bahwa nilai sama dengan 7. Nah, kita kasih jarak ya di sini, kasih space. Sudah. Jadi begitu ya cara berjalannya program ini. Baik, saya Ratu Kobomazia dengan NRP 15/2024. Sekian dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan mohon maaf bila penjelasannya kurang tepat atau banyak penjelasan yang tidak sesuai. Saya pamit undur diri atau pamit menutup penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.